Bab 374. Preman yang memimpin berkata sambil tertawa. Gadis cantik, kamu tahu kami mau berbuat apa? Cepat serahkan metode rahasia, supaya kamu gak perlu disiksa. Lestari bertanya dengan wajah yang pucat pasi. Kalian orang suruhan keluarga Suteja? Menurutmu, ucap preman. Dia tidak mengaku ataupun menyangkal. Kemudian dia mengeluarkan pisau, lalu menggerakkannya di wajah Lestari seraya berujar. Cepat serahkan metode rahasia, kalau enggak aku akan menggores wajahmu. Lestari menyahut, aku nggak tahu metode rahasia apapun. Nggak ada gunanya kamu menggores wajahku. Ketika pisau bergerak di wajahnya, Lestari yang gemetaran bersiap mengaku. Lestari tahu jelas nilai dari metode rahasia produksi gula. Nominal uangnya sangat besar. Kalaupun harus mengorbankan wajahnya, Lestari juga akan membantu Wira merahasiakan metode produksi gula dan tidak akan menyerah. Preman tersebut mengancam, Kamu cukup berani juga ya. Nanti aku baru gores wajahmu, biar aku tusuk 10 jarimu dulu. Preman itu memberi isyarat kepada anggotanya. Kemudian kedua preman berjalan ke belakang Lestari, lalu membuka tangan Lestari dan menusukkan jarum ke kukunya. Lestari berteriak histeris saat jarumnya ditusuk. Ah! Tubuhnya yang kurus gemetaran dan air matanya terus mengalir. Lalu dia pun pingsan. Preman itu memerintahkan lagi, Siram dia. Sebaskom air dingin pun mengalir ke tubuh Lestari. Lestari terbangun, tubuhnya gemetaran karena kedinginan. Dia mengertakkan gigi sembari berucap, Kak, kalaupun kalian bunuh aku juga nggak akan memberitahu kalian. Si preman menyunggingkan senyum kejam dan berujar, Gadis cantik ini keras kepala juga. Cepat tempelkan jimat kematian. Bos, kamu benar-benar tega. Tapi kalau jimat kematian ini ditempelkan ke wajahnya, dia pasti akan mengaku, kata preman lain yang tersenyum bengis. Kemudian preman itu mengeluarkan kertas kuning dan memasukkannya ke baskom air. Lalu kertas-kertas itu direntangkan. Lestari ketakutan saat mendengarnya. Preman tersebut pun menempelkan kertas kuning basah ke wajah Lestari. Kertas kuning yang basah menempel di seluruh wajah Lestari sehingga dia kesulitan bernapas. Dia merasa sesak sehingga wajahnya memerah. Tubuhnya terus memberontak, bahkan pergelangan tangannya berdarah karena dijerat. Saat ini, Lestari ingin mati. Preman tertawa lalu membentak lagi. Gadis cantik, cepat bilang. Setelah itu, kamu bisa bernapas. Jimat kematian adalah kertas basah yang ditempelkan ke wajah dan merupakan hukum yang mengerikan di penjara. Bahkan, perampok dan bandit pun tidak sanggup bertahan saat menerima hukuman ini. Aku nggak mau, ucap Lestari. Dia ingin mengakuinya secara tidak sadar, namun saat teringat nilai produksi gula, Lestari berusaha menggeleng lagi. Preman yang sangat kesal memaki. Sialan, gadis ini keras kepala sekali. Dia lebih mementingkan uang daripada nyawa. Preman lain menimpali. Bos, dia sudah hampir mati. Kemudian preman yang memimpin segera melepaskan kertas kuningnya. Lestari menghirup napas dalam-dalam. Dia tidak pernah merasa bernapas ternyata begitu indah. Air matanya terus mengalir saat dia berteriak, Ayah, Kak Wira. Keempat preman tertegun. Mereka tidak menyangka seorang wanita bisa bertahan setelah disiksa dengan jimat kematian. Ketika para preman sedang memikirkan cara lain untuk menyiksa Lestari, tiba-tiba terdengar suara pintu. Sesudah melihat dari celah pintu, preman yang memimpin berlari keluar lalu menyapa dengan hormat. Tuan Hendra. Raut wajah Hendra tampak muram. Dia bertanya, apa kalian sudah mendapatkan metodenya? Preman itu menjawab dengan ekspresi murung. Tuan Hendra, gadis itu keras kepala sekali. Kita sudah menusuk 10 jarinya, bahkan menempel jimat kematian sampai dia hampir mati. Tapi dia tetap bersikeras untuk gak memberitahu metodenya. Hendra memarahi para preman. Dasar gak berguna. Kalian boleh menyiksanya, tapi jangan dibunuh. Kalau enggak, masalahnya akan menjadi besar. Cepat ambilkan 2 perhiasan yang dipakainya. Bab 375. Pagi harinya di pengadilan daerah. Iqbal yang baru tidur saat tengah malam bangun. Selesai mandi, dia bahkan tidak sarapan. Seorang petugas pengadilan berlari masuk dengan terburu-buru. Pak Iqbal, Inspektur Istana mengutus orang untuk menyampaikan mereka sudah sampai di daerah yang berjarak 5 km dari Kabupaten Uswal.
Mereka datang untuk memeriksa keadaan rakyat dan memintamu mendampingi. Inspektur istana, seru Iqbal seraya mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia baru berkata, "Suruh Regan kemari." Inspektur istana adalah pejabat dari lembaga pengawas. Mereka tidak memiliki kuasa untuk mengadili, tetapi bisa melapor berdasarkan kabar yang beredar. Banyak kasus besar di pemerintahan yang dilaporkan oleh inspektur istana. Bahkan pejabat tingkat ketiga bisa ditumbangkan. Inspektur istana selalu menginspeksi secara diam-diam saat datang ke berbagai tempat. Tidak ada yang pernah seheboh ini. Sekarang, inspektur istana malah menyampaikan agar Iqbal ikut mendampingi. Kalau tidak, dia akan dilaporkan. Apalagi raja memang kurang menyukai Iqbal. Nanti dia pasti akan disalahkan. Tak lama kemudian, Regan datang dengan wajah yang tampak kelelahan. Beberapa hari ini, dia mengawasi toko besi dan penjara sehingga terus bergadang. Iqbal berucap dengan serius, "Aku mau pergi mengurus sesuatu. Kamu utus orang untuk menjaga toko besi dan penjara baik-baik." Regan menyahut sembari memberi hormat. "Pak Iqbal tenang saja, gak akan ada masalah apapun." Iqbal pun pergi dengan naik tandu, sedangkan Regan tinggal di pengadilan daerah. Setelah beberapa saat, seorang petugas patroli berlari masuk dan berteriak, "Regan, gawat! Sekelompok orang berkelahi di Jalan 4 Selatan yang kamu awasi. Ada yang kepalanya sampai bocor dan hampir meninggal." "Apa?" seru Regan. Kemudian dia membawa anggotanya pergi. Namun baru berjalan beberapa langkah, Regan menunjuk dua petugas patroli dan memberi perintah. "Awasi penjara baik-baik. Kalau ada yang gak beres, segera kabari aku." Regan merasa ada yang aneh. Iqbal dipanggil terlebih dahulu. Lalu sekarang giliran dia. Akan tetapi, Regan tetap harus pergi karena ada orang yang berkelahi sampai hampir mati di daerah yang berada di atas pengawasannya. Kalau tidak, dia harus bertanggung jawab. Sekelompok orang pun pergi meninggalkan pengadilan daerah. Kemudian, Radit berjalan keluar dan Li Sun mengikutinya di belakang. Mereka terlihat sangat senang karena rencananya berhasil. Radit berkata, "Li Sun, aku juga sudah menyingkirkan kepala penjara. Dia nggak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Cepat bawa anggota untuk menyelesaikan urusannya." Semalam, keluarga Suteja memberikan 1 juta gabak lagi. Kalau ditambah dengan yang terakhir kali, totalnya menjadi 2 juta gabak. Radit sangat serius kalau mengurus masalah keluarga Suteja, sampai-sampai rela menggunakan senjata andalannya. Li Sun menyanjung, "Pak Radit memang hebat, aku salut." Namun Li Sun yang merasa agak tidak tenang bertanya lagi, "Kalau kita berbuat begini, bagaimana kalau nanti Pak Iqbal marah saat kembali?" Radit mencibir lalu menjamin, "Dulu, mungkin dia berani marah, tapi kali ini dia pasti nggak berani. Aku baru tenang kalau Pak Radit bicara begini." Sahut Li Sun yang memegang pedang ekor kerbau. Dia juga membawa pembuat gula dari keluarga Suteja masuk ke penjara pengadilan daerah secara terang-terangan. Pengawas penjara memberi hormat sambil tersenyum dan sama sekali tidak menghalangi Li Sun. Belakangan ini, Iqbal dan Radit sedang berselisih. Para bawahan seperti mereka merasa dilema karena tidak berani menyinggung siapapun. Di dalam sel penjara yang gelap dan sempit, para penjahat yang penampilannya berantakan dan kurus bergabung. Di samping mereka, terdapat pispot yang menyebarkan aroma tidak sedap. Di ujung penjara, terdapat 2 sel penjara yang bersih. Yang satunya digunakan untuk mengurung Jamal dari Desa Tiga Harimau. Yang satu lagi untuk mengurung pamannya Wira, Suryadi. Selain itu, ada 2 petugas patroli yang berjaga. Li Sun berjalan ke depan dan langsung mengayunkan tangannya tanpa menunggu 2 petugas patroli berbicara. 4 petugas patroli pun menyerbu 2 petugas itu dan menangkap mereka, lalu menyeret mereka keluar. Pengawas penjara membuka pintu sel. Setelah itu, Li Sun membawa pembuat gula dari keluarga Suteja masuk. "Mau apa kalian?" tanya Suryadi. Setelah mendekam di penjara begitu lama, dia menjadi kurus dan rambutnya mulai memutih. Dia juga tampak lesu. Seorang tukang besi yang jujur tiba-tiba dijebak orang sampai-sampai di penjara. Setiap hari, Suryadi juga diancam orang. Tekanannya sangat besar. Bab 376. Aku nggak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Cepat beritahu mereka resep rahasia yang diinginkan keluarga Suteja, ucap kepala petugas patroli, Li Sun. Dia menutup hidung dan mulutnya, lalu melemparkan 2 perhiasan ke tanah.
Suryadi berseru, "Lestari!" Setelah mengambil perhiasan, sosoknya tampak gemetar dan wajahnya sangat pucat. Kemudian Suryadi menerjang ke arah Lisun layaknya binatang buas dan berseru, "Dasar brengsek, apa yang kamu lakukan pada putriku? Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan bertarung mati-matian denganmu." Dari kedua perhiasan itu, salah satunya dibeli oleh Suryadi dan satunya lagi dibeli oleh Wira. Putrinya itu sangat menyukai kedua perhiasan tersebut dan mengenakannya setiap hari. Blak! Lisun mengangkat lututnya. Sosok Suryadi yang ditendang dengan keras pun tampak meringkuk. Dia menahan rambut Suryadi, lalu mengangkat kepalanya seraya berkata dengan suara tegas, "Putrimu sekarang dalam keadaan baik, tapi kalau kamu masih keras kepala, aku nggak bisa menjamin dia masih akan baik-baik saja nantinya." Kali ini, Lisun mendapatkan keuntungan sejumlah 2 juta gabak dengan bantuan keluarga Suteja. Itu sebabnya dia bekerja ekstra keras. Dia pula yang merencanakan pencurian di toko besi. "Aku akan memberitahu kalian," seru Suryadi sembari menahan rasa sakit. Kemudian dia berbicara dengan susah payah. "Tapi, aku ingin melihat putriku. Selama aku melihat bahwa Lestari dalam keadaan baik-baik saja, aku akan memberikan resep rahasia kepada keluarga Suteja. Kalau enggak, mati pun aku enggak akan mengatakan apa-apa. Begitu aku mati, akan ada orang yang membalaskan dendamku," timpal Suryadi. Selama bertahun-tahun, Suryadi dan putrinya saling bergantung hidup. Lestari adalah segalanya bagi Suryadi. Demi putrinya, dia bisa mempertaruhkan nyawa. Hanya saja, resep rahasia ini adalah milik keponakannya, Wira, yang tak ternilai harganya. Kini Suryadi juga tidak mengetahui keadaan Lestari. Dia tidak tahu apakah putrinya benar-benar berada di tangan orang-orang ini. Dia hanya bisa mengulur waktu dan menunggu pertolongan dari pemimpin kabupaten. Apabila putrinya benar-benar berada di tangan keluarga Suteja, Suryadi akan menyerahkan resep rahasianya demi keselamatan nyawa Lestari. Dia yakin bahwa Wira tidak akan menyalahkannya setelah mengetahui hal ini. "Kamu ingin melihat putrimu?" tanya Lisun yang mengernyit. Kemudian dia meraih leher Suryadi sembari berkata dengan keras, "Putrimu dalam keadaan baik. Saat ini dia berada di tempat yang sangat aman. Tapi kalau kamu nggak memberikan resep rahasia, jangan harap bisa bertemu dengannya lagi." Lisun tahu bahwa Lestari ditangkap oleh keluarga Suteja, tetapi keselamatannya tidak diketahui. Wajah Suryadi tampak memerah. Dia berkata dengan susah payah, Aku nggak akan memberitahu kalian. Kalau nggak melihat Lestari dalam keadaan hidup, aku nggak akan mengatakan apapun, meski mati sekalipun." "Oke, karena kamu nggak ingin memberitahu, aku akan menghajarmu habis-habisan. Kita lihat saja. Apakah kamu masih bisa begitu keras kepala?" seru Lisun. Dia menghajar Suryadi dengan tinju dan tendangan. Suryadi mengertakkan giginya dan melawan. "Aku bukan keras kepala, tapi berpendirian teguh. Selama nggak melihat putriku, jangan harap kamu bisa mendapatkan resep rahasia dariku, meski menghajarku tanpa ampun." Lantaran meninju dan menendang tidak ada gunanya, Lisun meminta seseorang untuk menyiksanya. Kemudian Suryadi pun menjerit kesakitan. Akan tetapi setelah disiksa cukup lama dan terluka, Suryadi tetap tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Lisun benar-benar sangat kesal. Dia menatap ke arah pembuat gula keluarga Suteja dan berkata, "Kamu sendiri sudah melihatnya. Orang miskin ini benar-benar berpendirian teguh." Pembuat gula keluarga Suteja itu mengangguk dan hendak pamit. Sebelum itu, dia berkata, "Baik, aku akan menyampaikannya pada Tuan Husni." Dikabarkan bahwa Lestari juga enggan mengatakan apapun meski telah mengalami segala macam penyiksaan. Gadis itu benar-benar putri kandung Suryadi. Mereka sama-sama berpendirian teguh. 2 kereta kuda tampak memasuki Kabupaten Uswal. "Tuan, setelah menyelesaikan urusan keluarga Wibowo, aku akan membawa adikku pergi ke Dusun Darmadi," ucap Dian. Saat mencapai persimpangan jalan, Dian memperingatkan dengan cemas, "Saat mengurus masalah paman dan adik sepupumu, jangan lupa untuk mengendalikan emosi." Wira menjawab, "Iya, jangan khawatir. Selama mereka baik-baik saja, aku akan mengambil tindakan dengan bijak." Setelah melihat kepergian Dian, Wira pun berkata dengan ekspresi dingin, "Ayo kita menemui Lestari dulu."
Rombongan kereta kuda tiba di depan toko besi keluarga